Halo sobat nih, kita gas lagi dah apoteosisnya. Dan sorry kalau kita agak sedikit terlambat uploadnya ini. Aduh, karena memang lagi banyak kegiatan. Dan semoga aja ini semua sudah selesai, jadi udah bisa upload normal lagi. Langsung aja kita gaskan apoteosisnya. Tolong bantu komen, oke? Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini pertandingan dari Allah. Medan Laga Ilusi telah mencapai babak final dan kali ini dipertemukan seorang gadis dari keluarga Ji melawan seorang elf berbaju hijau. Namun setiap apa yang dilakukan oleh bocah ini, gadis keluarga Ji ternyata tidak berguna di hadapan gadis elf itu karena memang gadis elf itu dia terlalu kuat. Bahkan setiap serangan yang telah diberikan tidak berguna dan tidak berhasil menemukan tubuh fisik aslinya. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat menyulitkan bagi gadis keluarga Ji itu. Namun melihat apa yang telah terjadi di atas arena di sini, di sisi lainnya di keluarga Ji sendiri saat ini para tetua milik keluarga Ji mereka pun sadar siapa yang sedang dilawan oleh nona muda mereka dan ternyata yang mereka lawan itu bukanlah gadis biasa. Dia adalah seorang elf yang sangat-sangat kuat karena setiap serangan yang telah diberikan memang tidak berhasil mengenai tubuh fisiknya dan lagi-lagi terlalu lost gitu aja kagak berhasil. Dan ini sangat menyulitkan bagi gadis keluarga Ji. Yang dilawan itu bukanlah gadis biasa, dia adalah seorang ataupun salah satu dari 3 raja elf yang sangat luar biasa gila hingga membuat gadis dari keluarga Ji dia pun tahu kalau ini semua apa yang telah dia lakukan percuma dan tidak berguna dan itu membuatnya sadar kalau apa yang telah dia lakukan ini percuma nggak ada gunanya dan itu membuatnya pun memutuskan untuk berhenti dan juga menyerah di dalam pertandingan ini. Tidak ada tubuh aslimu, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di mana tubuh aslimu? Ucap dari gadis keluarga Ji itu dan dia juga mengaku telah kalah. Dan karena memang tidak bisa memenangkan pertandingan dan tidak menemukan tubuh fisik dan telah mengaku kalah, kini gadis keluarga Ji dia pun pada akhirnya kalah di dalam pertandingan ini. Padahal gadis keluarga Ji ini sangat kuat tapi memang lawannya terlalu kuat juga. Dan melihat dia telah gagal, gadis keluarga Ji membuat pria yang ada di sebelahnya dia pun berujar, "Hei, kau telah menggunakan teknik kultivasi samsara 5 elemen dan kenapa kau masih tidak menggunakan teknik andalanmu itu?" Ucap dari pria itu. Tapi di sini gadis keluarga Ji dia pun mengatakan kalau itu tidak berguna di hadapan gadis gila itu. Gadis elf hijau itu dia terlalu mengerikan karena setiap serangan yang aku berikan tidak berguna. Ucap dari gadis keluarga Ji. Dan selanjutnya pertandingan pun dilanjutkan dengan para NPC yang ada di tempat ini. Lagi-lagi pertandingan para NPC tidak menarik dan tidak berguna juga untuk dibahas. Dan tak lama setelahnya kini mempertemukan Luo Zhen. Dan kali ini dia bertemu dengan seorang pria lainnya lagi yang bernama Xuan Cheng Feng. Namun pria ini ketika dia berhadapan dengan Luo Zhen dia pun sungguh sangat senang karena pada akhirnya dia dapat bertemu dengan seorang pendongeng handal. Ucap dari pria itu karena dia sangat kesal dengan Luo Zhen sebab dulu ketika dia sedang menggunakan token auman miliknya ketika dia mencoba berkomunikasi dia diganggu oleh Luo Zhen ketika Luo Zhen sedang asik bercerita menggunakan token auman miliknya dan ini adalah hal yang sangat-sangat kesal membuat dirinya karena token auman yang dia punya cuma satu tapi di spam oleh Luo Zhen hingga membuat token aumannya tidak berguna dan itu adalah hal yang sangat-sangat kesal membuatnya benci dengan Luo Zhen. Dan pada akhirnya aku dapat bertemu dengan dirimu. Aku tidak menyangka kalau kau akan masuk ke dalam medan laga ilusi dan pada akhirnya aku dapat bertemu dengan dirimu dan sepertinya ini adalah sebuah takdir, ucap dari pria ini. Namun untuk Luo Zhen dia nggak ngerti dan juga tidak tahu siapa pria yang ada di depannya ini. Tapi karena memang token auman yang dia gunakan dulu mengganggu pria ini membuat Luo Zhen dia berujar, waduh. Aku tidak menyangka kalau ternyata kau mendengarkan semua cerita yang aku berikan beberapa waktu lalu, ucap dari Luo Zhen. Dan hal itu juga dibenarkan oleh pria ini. Ya, kau telah menceritakan semua berita yang sangat-sangat menyebalkan dan kau melakukannya dengan sangat bersemangat. Dan kenapa kau tidak menceritakan beberapa kisah itu lagi? Ucap dari pria ini. Namun mendengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang itu membuat Shiji dia pun bingung dan dia bertanya-tanya tentang apa maksudnya ini, cerita-cerita apa, ucap dari Shiji. Dan untuk Tian yang ada di sebelahnya dia pun mengatakan kalau sebelumnya Luo Zhen telah menceritakan sebuah kisah tentang sebuah legenda yang ada di dunia bawah dan itu adalah cerita yang sangat panjang dan juga agak berisik lah, ucap dari Tian. Namun untuk Shiji dia tidak menyangka kalau ternyata Luo Zhen telah bercerita panjang lebar di dunia batas atas. Tapi sayangnya suara Luo Zhen tidak sampai masuk ke dalam dunia galaksi unguku, ucap dari Shiji yang sedikit agak nyesel juga.
Tapi di sisi lainnya untuk pria ini ketika dia berhadapan dengan Luo Zhen, dia pun sungguh sangat senang dan pada akhirnya kita akan bertemu dan orang seperti dirimu yang suka pamer akan aku kalahkan kali ini. Ucap dari pria itu yang kini dia pun langsung melesat ke arah Luo Zhen untuk segera menghajar Luo Zhen. Dan untuk Luo Zhen melihat pria itu datang langsung ke arah dirinya membuatnya pun sadar kalau sepertinya orang ini ingin beradu kekuatan fisik dengan dirinya yang membuatnya pun senang dan juga tersenyum. Kau ingin melakukan serangan fisik? Baiklah, cocok sekali, ucap dari Luo Zhen sebelum dia pun mengeluarkan kekuatan fisiknya juga. Namun melihat Luo Zhen akan mengadu kekuatan fisik dengan seorang pria yang bernama Li Changhan yang merupakan kultivator tubuh, membuat mereka pun sedikit khawatir dengan Luo Zhen. Tapi di sini tuh gadis keluarga Ji, dia pun yakin kalau Luo Zhen pasti dapat menang karena sebelumnya aku telah pernah berselisih dengan dirinya dan aku merasakan kalau dia cukup kuat, ucap dari gadis Ji ini. Sedangkan untuk di atas arena sendiri saat ini pria ini dia sungguh sangat yakin dapat mengalahkan Luo Zhen dengan kekuatan fisiknya dan dia kini langsung melompat ke udara dan dia menyiapkan sebuah serangan. Dan untuk Luo Zhen dia pun tahu kalau sepertinya orang yang ada di depannya ini mencoba menggunakan kekuatan fisik dan ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Dan untuk Luo Zhen dia pun langsung menyiapkan sebuah serangan pula di tangan kanannya dengan kekuatan dari semua sisik naga miliknya dan juga armor bintang yang aku miliki dan aku akan mengajarnya, ucap dari Luo Zhen. Namun untuk pria ini dia pun yakin dengan kekuatan fisik yang dia miliki dia dapat menghajar Luo Zhen dan tamatlah kau Luo Zhen, ucap dari pria itu yang kini dia langsung melesat ke arah Luo Zhen yang ada di bawah sana. Namun melihat pertandingan adu fisik kekuatan fisik membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun yakin kalau Luo Zhen bakal kalah karena memang bocah yang dilawan oleh Luo Zhen adalah orang yang memang fokus dalam kultivasi penguatan tubuh dan ini akan sangat berbahaya untuk Luo Zhen karena sejatinya pria itu memang sangat-sangat kuat dan dia adalah satu dari dua orang terkuat yang ada di wilayahnya itu. Tapi untuk Luo Zhen kagak peduli karena dia juga kagak tahu dan dia yakin kalau dia dapat mengalahkan pria itu. Aku tidak pernah menahan diri lagi, ucap dari Luo Zhen. Maka dari itulah kini Luo Zhen dia beradu kekuatan dengan pria yang ada di depannya itu dengan teknik barunya yaitu armor bintang yang udah lama tidak pernah dia gunakan. Dan ketika sedangkan mereka beradu satu sama lain di sini, pria ini dia merasakan tekanan yang sangat-sangat gila dilepaskan oleh Luo Zhen. Dan untuk Luo Zhen ternyata dia tidak cuma menggunakan satu kekuatan bintang tapi dengan dua kekuatan bintang, di mana satu kekuatan bintang untuk segera menghajar dari depan dan satu kekuatan bintang lainnya adalah untuk dapat menyerap kekuatan yang dimiliki oleh lawannya. Dan ternyata kekuatannya saja masih seperti ini. Ini masih kurang, ucap dari Luo Zhen dan kini dia pun menambahkan kekuatan 40.000 sisik naga untuk menghajar pria yang ada di depannya ini. Dan dengan kekuatan penuhnya Luo Zhen dia akan menghajar pria itu yang membuat pria ini dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Dan ketika serangan mereka beradu, serangan Luo Zhen terlalu kuat hingga membuat tubuh dari lawannya langsung hancur dalam sekejap dan ingin membuat Luo Zhen dia menang dalam satu gerakan. Melihat aksi yang gila ditunjukkan oleh Luo Zhen membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka tidak menyangka kalau ternyata gap kekuatan di antara mereka berdua terlalu mengerikan seperti ini. Dan untuk pria yang telah dikalahkan oleh Luo Zhen dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Bagaimana mungkin Luo Zhen dia dapat mengalahkan aku dalam satu gerakan, ucap dari pria ini yang telah dibangkitkan lagi. Namun untuk pria yang ada di sebelahnya dia pun tertawa melihat orang yang ada di sebelahnya ini kalah dalam satu gerakan. Sungguh sangat menyedihkan, ucap dari orang itu yang membuat bocah ini dia pun kesal. Kenapa kau tertawa? Dasar kau selalu aja bersikap angkuh sih, ucap dari pria yang ada di sebelahnya itu. Kau sebelumnya telah mengalahkan diriku dengan menggunakan semua hukum misterius yang kau miliki dan kau ingin mengalahkan Luo Zhen hanya dalam satu gerakan. Kau terlalu memandang rendah Luo Zhen, ucap dari pria yang ada di sebelahnya itu. Dan hal itu memang benar adanya. Dan karena memang pertandingan dari Luo Zhen telah selesai, kini mempertemukan para NPC lainnya lagi, yaitu seorang pria menggunakan shield dan juga item di tangannya melawan gadis elf yang ada tadi, gadis elf hijau tadi. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh gadis elf itu dengan sangat mudah dia mengalahkan pria itu karena memang kekuatannya terlalu OP. Gadis ini dia terlalu OP, dia dapat membuat sebuah lembaran-lembaran daun yang tiba-tiba aja muncul berubah menjadi seekor serangga yang dapat melahap pria armor itu dan dengan sangat mudah dia mengalahkan pria armor itu. Dan untuk pertandingan selanjutnya mempertemukan pria ini lagi, pria yang telah dikalahkan oleh Luo Zhen dan juga pria yang sebelumnya berselisih dengan Shi Ji. Namun karena ini hanyalah pertandingan para NPC tentunya tidak cukup menarik untuk dapat dibahas karena memang pertandingannya cukup intens dan juga ya biasa-biasa aja lah. Yang membuat di sini pria yang telah mengalahkan Shi Ji sebelumnya dialah yang memenangkan pertandingan ini.
Dan untuk pertandingan selanjutnya mempertemukan Lozen dengan CG. Waduh, Lozen bertemu dengan heroinnya dan mereka bertemu di atas arena. Dan melihat itu semua di sini CG dia pun tidak menyangka kalau ternyata yang akan dia lawan adalah Lozen. Tapi alih-alih berselisih di sini CG dia pun mendekati Lozen dan dia juga tersenyum. Hah, Lozen, apakah ada hadiah kalau aku berhasil mengalahkan dirimu? Ujar dari CG. Apa? Hadiah? Kau ingin hadiah apa? Tanya dari Lozen. Entahlah, coba aku pikirkan dulu. Ujar dari CG. Di sini CG dia juga mengatakan kalau dia telah mendapatkan segalanya yang dia inginkan. Karena keinginanku adalah bertemu dengan dirimu di medan laga ilusi ini telah terwujud. Minta dinikahi sama Lozen juga udah disetujui. Tampaknya aku gak punya permintaan lain sih. Ujar dari CG. Karena yang aku inginkan ya aku cuma ingin bersama dengan dirimu. Ujar dari CG. Bahkan di sini CG dia juga mendekati Lozen dan dia juga berujar jika aku bisa mengalahkan dirimu, tapi entahlah, aku nggak mau melawanmu. Ujar dari CG yang tiba-tiba aja malah memberikan salam kasihnya kepada Lozen di hadapan mereka semua. Dan setelah dia melakukannya, dia pun memutuskan untuk menyerah di atas pertandingan itu. Dan itu membuat Lozen dia hanya dapat tersenyum saja melihat kekasihnya seperti ini. Wah, dan untuk orang-orang yang ada di tempat ini, mereka tidak menyangka kalau CG benar-benar berani melakukan hal gila seperti ini. Wah, gadis itu dia sungguh sangat gila. Dia telah mencapai peringkat 10 besar, tapi dia hanya melepaskannya begitu saja. Padahal aku harap Lozen dapat membuatnya menggunakan formasi tempur yang sebelumnya dia gunakan itu. Tapi ternyata dia malah mencium Lozen dan memutuskan untuk menyerah. Gadis itu entahlah apa yang dia maksud. Ujar dari mereka yang melihat CG melakukan hal seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh CG juga membuat mereka yang ada di dalam dunia galaksi ungu, mereka tidak menyangka kalau senior mereka ternyata edan seperti ini. Dan untuk masternya, dia gak peduli dengan apa yang dilakukan oleh CG. Karena CG telah mencapai peringkat 10 besar, setidaknya dia telah membuatku bangga. Ujar dari masternya CG. Sedangkan di sisi lainnya, di dunia batas bawah, tidak, di dunia atas lainnya, di tempat Ning Yudi berada, dia pun terlihat sangat kesal ketika dia melihat Lozen malah mendapatkan hadiah seperti ini dari CG. Ini salahku karena aku tidak naik ke dunia atas dengan cepat. Jika tidak, aku bisa bertemu dengan Lozen di dunia di medan laga ilusi. Dan CG kau benar-benar ujar dari Ning Yudi yang kesal melihat CG melakukan hal seperti ini, memberikan sebuah hadiah yang disaksikan oleh seluruh alam semesta. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat gila untuk Ning Yudi. Dan setelah pertandingan Lozen yang memang tidak ada pertandingan, di sini kembali lagi pertandingan para NPC yang ada di tempat ini. Mereka saling berselisih satu sama lain. Mereka saling menguji kemampuan yang mereka miliki dan pada akhirnya satu persatu telah menemukan hasil pemenangnya. Dan untuk Tian dia pun sama, dia cukup kuat dapat mengalahkan orang yang berasal dari keluarga Haji tanpa harus bermain dengan serius. Dan karena babak pertama telah berakhir, kini pada akhirnya panitia telah menemukan 5 orang yang berada di peringkat atas dan 5 orang berada di peringkat bawah. Dan untuk 5 peringkat bawah adalah mereka semua, Shiji, Bocah Jian, keluarga Ji, Dugu Jian, dan juga Li Qianhan. Ya, orang-orang inilah. Dan untuk 5 peringkat atas adalah Lozen, anak ini, si ini, Hua Tian, King Yu, dan juga si Biksu. Ya, mereka inilah pemenang dari 5 peringkat atas. Dan untuk 5 peringkat atas tentunya mereka akan berselisih lagi untuk mempertemukan siapa peringkat pertamanya. Dan untuk pertandingan pertama di 5 peringkat atas kali ini mempertemukan Lozen melawan Kigyu yang merupakan gadis ataupun raja dari klan elf itu. Namun sebelum mereka bertanding di sini, gadis elf itu dia pun kini mendekati Lozen dan dia juga berujar dan meminta kepada Lozen apakah Lozen mau memberikan itu item yang dimiliki oleh Shun. Tapi di sini Lozen pun bertanya kenapa dia harus memberikannya. Tidak ada, aku cuma ingin bertukar saja dengan dirimu. Ujar dari gadis elf itu yang membuat Lozen dia pun bertanya, hei, kau ingin menukar dengan benda apa? Tanya dari Lozen. Aku akan memberikan kau sebuah embrio spirit sempurna yang ada di dalam kolam suci milikku, dan itu dapat membuat Shun tentunya dia dapat dibangkitkan dengan cukup mudah. Dan aku rasa Shun juga pasti ingin mendapatkan embrio itu dan dia pasti ingin menukar item yang dia miliki dengan benda yang aku miliki. Ujar dari gadis itu yang membuat Lozen dia pun bingung. Apa? Spirit Embryo? Ya, di sini Lozen dia pun tahu kalau itu adalah sesuatu yang pasti sangat luar biasa. Tapi di sini Lozen dia juga berpikir apakah dia harus melakukan pertukaran dengan gadis elf ini. Dia pun bingung tentang apa yang harus dia ambil karena memang pilihannya sungguh sangat sulit. Tapi melihat Lozen yang masih saja bengong membuat gadis elf ini dia mengatakan kalau sejatinya embrio yang akan dia berikan itu adalah hal yang sangat luar biasa dan itu adalah hal yang paling dibutuhkan oleh Shun. Namun untuk Lozen dia pun mengatakan kalau item yang telah dia dapatkan ini sejatinya itu adalah
adalah item yang dimiliki oleh Shun. Dan kenapa gadis elf ini dia menginginkan benda milik Shun itu. Namun ketika ditanya oleh Lozan untuk benda apa, untuk apa benda itu, di sini gadis elf itu dia pun mengatakan kalau dia tidak ingin memberitahukannya kepada Lozan, yang membuat Lozan tidak punya pilihan lain selain tidak menyerahkan benda itu. Tidak. Kalau begitu baiklah, aku tidak pernah menyerahkannya, ucap dari Lozan. Karena di sini Lozan dia pun berpikir kalau sepertinya Raja Elf Hijau ini dia pasti telah merencanakan sesuatu. Bahkan jika Shun dia telah mendapatkan tubuh fisiknya lagi, tapi tetap saja tanpa item yang dia miliki, tentunya itu akan membuat dirinya tidak dapat bertahan. Dan ketika dia bertemu lagi dengan Yao, tentunya itu hanya akan membuat dirinya hancur ketika dia harus kembali berhadapan dengan Yao. Jadi sejatinya itu tidak berguna, ucap dari Lozan. Dan karena Lozan tidak mau memberikan item itu, membuat gadis elf ini dia pun sedikit kesal dan dia juga berujar, baiklah, karena kau telah menolaknya, baiklah, kalau begitu aku akan melepaskannya, ucap dari gadis elf itu, yang kini dia mengangkat lengan tangannya ke udara dan itu memancarkan energi jahat yang sangat luar biasa gila. Dan dia juga menggerakkan tangan kirinya yang mengeluarkan energi kehidupan yang sangat luar biasa edan juga. Dan kali ini dia pun menyiapkan dua kekuatan yang saling berlawanan di dua tangannya. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa gila, karena memang ketika disatukan memancarkan energi yang sangat luar biasa gila, yang membuat orang-orang yang ada di luar sana mereka pun sadar kalau itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari seorang raja. Dan mereka pun berpikir jika Lozan terkena serangan itu, tentunya Lozan bakalan tamat. Dan untuk gadis elf ini dia adalah seorang raja yang sangat-sangat kesal dan tidak suka untuk dibantah. Maka dari itulah, karena kau tidak mau menyerahkan item itu, tentunya aku tidak lagi menahan diri, ucap dari gadis itu, yang kini dia melepaskan serangan itu kepada Lozan, yang membuat Lozan dia pun tahu kalau tekanan ini sungguh sangat aneh dan juga luar biasa kuat, yang membuat dirinya kini mencoba untuk dapat terus menghindari serangan dari gadis itu. Tapi ternyata hal itu gagal. Lozan dia pun terhantam dengan teknik itu, yang membuat kini dia pun langsung melayang, tubuhnya pun melayang dan dia merasakan tekanan yang sangat-sangat aneh. Dia merasakan kalau saat ini tubuhnya terasa ini sungguh sangat aneh. Dan untuk mereka yang melihat Lozan terkena serangan itu, membuat mereka pun sadar kalau saat ini Lozan telah masuk ke dalam sebuah ilusi yang sangat-sangat berbahaya. Karena ini disebut sebagai ilusi celah hidup. Dan orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun tahu kalau ini adalah teknik yang sangat-sangat gila. Dan jika orang telah terkena teknik itu, maka jiwanya perlahan-lahan juga akan rusak. Yang artinya Lozan saat ini dalam bahaya, ucap dari mereka. Melihat Lozan yang ternyata masih dapat bertahan dalam waktu yang cukup beberapa menit, membuat gadis elf ini dia berujar, ternyata kau dapat mempertahankan kekuatan jiwamu setelah kau memasuki teknikku itu. Dan kau memang sungguh sangat luar biasa kuat. Pantas saja Shun dia bersedia bersama dengan dirimu, meskipun Shun dia agak sedikit kurang, tapi dia memiliki mata yang cukup bagus hingga memilih sosok seperti dirimu. Ucap dari gadis elf itu. Tapi sayangnya kau tidak akan dapat bertahan lama karena kau berhadapan dengan diriku. Karena semakin besar obsesimu, maka celah hidup itu akan semakin mempengaruhi kekuatan jiwamu, ucap dari gadis elf itu. Dan untuk Lozan saat ini dia pun tiba-tiba aja ketika dia membuka matanya, dia pun ditransfer ke sebuah tempat lain yang lagi. Dan ini adalah sebuah celah ilusi yang sangat-sangat berbahaya. Tapi ketika Lozan membuka matanya dan dia melihat ada gadis elf itu, dia pun mencoba untuk dapat menyerang gadis elf itu. Tapi sayangnya hal itu percuma karena ini hanyalah sebuah ilusi. Dan untuk gadis elf ini yang ada di dalam ilusinya membuatnya cukup mudah untuk dapat mengendalikan Lozan, karena memang dengan gerakan kecil aja dia dapat membuat jiwa dari Lozan berguncang. Dan untuk si botak yang melihat pertandingan ini, dia pun mengatakan kalau Lozan ingin dapat lepas dari teknik ini, dia harus mematahkan celah hidup itu. Dan itu membuat dirinya harus melepaskan semua obsesi yang dia miliki. Tapi untuk Lozan tentunya tidak mungkin dia melepaskan semua obsesi yang dia miliki untuk menjadi lebih kuat dan menyelamatkan adiknya, tidak mungkin. Maka dari itulah kini Lozan dia terus berjuang untuk dapat mengalahkan gadis elf yang ada di depannya itu. Walaupun di sini Lozan menggunakan semua teknik yang dia miliki, tapi hal itu tetaplah tidak berguna. Karena memang dengan cukup mudah gadis ini mengendalikan jiwa dari Lozan. Suara yang indah bukan? Jantungmu sungguh sangat kuat, tapi sayangnya kau masih menggenggam obsesi yang besar. Maka dari itulah aku dapat dengan sangat mudah mengalahkanmu di tempat ini, ucap dari gadis elf itu. Namun melihat Lozan yang masih dapat bertahan dengan cukup waktu lama, membuat gadis elf ini dia pun tahu kalau Lozan sungguh sangat luar biasa. Lozan, kau memang orang yang sangat jenius. Bahkan kurang dari 30 tahun saja kau telah mencapai ranah seperti ini dan kekuatanmu sungguh luar biasa.
biasa. Shun, kau benar-benar luar biasa memilih Luozen sebagai bagian dirimu. Dan melihat Luozen yang tidak mungkin dapat bertahan membuat gadis elf ini dia meminta kepada Luozen untuk menyerah saja. Karena Luozen tidak mungkin dapat mengalahkan dirinya. Tapi untuk Luozen tentunya dia tidak pernah menyerah. Tidak, aku tidak pernah menyerah. Ucap dari Luozen, tapi dia juga merasakan tekanan yang sangat luar biasa gila di jantungnya yang membuat dirinya kini perlahan-lahan kesadarannya mulai menghilang. Namun untuk gadis elf ini yang melihat Luozen sepertinya mulai tidak tahan lagi, membuat dia pun mencoba untuk menghentikan ini semua. Dan dia juga tahu kalau Luozen sungguh luar biasa dan dia, Luozen kau sungguh sangat luar biasa. Jadi berhentilah melawan dan aku akan memberikan kau membantu Shun mendapatkan tubuh fisiknya. Jadi kau berhentilah. Sekarang berikanlah item yang kau miliki itu, item yang dimiliki oleh Shun. Dan kalau kau mau aku juga dapat mengalah di dalam pertandingan ini. Di sini gadis elf ini dia juga mengatakan kalau sejatinya dia juga dapat membantu Luozen untuk mewujudkan keinginannya membangkitkan Shun kembali. Tapi sayangnya saat ini aku telah melakukan teknik reinkarnasiku lagi dan saat ini aku cuma ada di ranah dewa laut ataupun God Sense. Dan saat ini dengan kemampuan yang aku miliki tentunya aku tidak mungkin dapat mengalahkan Yao. Tapi sudahlah. Sekarang aku cukup mengambil item yang ada bersama dengan dirimu. Dengan cara begitu ini semua akan berakhir. Ucap dari gadis elf ini yang hanya ingin mendapatkan item yang ada bersama dengan Luozen. Namun ketika dia akan mengambilnya di sini, Luozen tiba-tiba aja dia mengeluarkan salah satu item miliknya dan langsung melepaskan sebuah serangan yang membuat gadis elf ini dia pun cukup terkejut dan dia juga terluka. Dan melihat penampilan Luozen yang saat ini pupil matanya menghilang tapi kesadarannya juga tumbuh kembali, tentunya membuatnya pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan kini Luozen dia pun juga bersiap untuk melepaskan teknik lainnya lagi, dan ini adalah teknik yang sangat berbahaya karena memang ketika Luozen menggunakan teknik Dewa Yi miliknya membuat gadis ini dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya jika dia terkena serangan itu. Maka dari itulah dia pun mencoba menghindari setiap serangan yang diberikan oleh Luozen. Dan untuk Luozen dia pun melakukan teknik ini terus-terusan menyepam teknik yang sangat luar biasa kuat, dan ini membuat mereka yang melihat pertandingannya mereka pun tahu kalau ini adalah teknik yang sangat luar biasa gila dan sangat-sangat kuat. Tapi teknik ini tentunya memakan energi yang sangat luar biasa banyak. Tapi mereka pun juga bingung bagaimana Luozen dapat menggunakan teknik ini sebanyak ini. Apa yang terjadi? Bahkan untuk gadis elf ini dia pun sama, dia pun bingung dengan teknik yang digunakan oleh Luozen yang tidak ada habisnya. Bahkan dia masih ada di ranah Gasen, tapi bagaimana bisa menggunakan teknik murni sebanyak ini? Ucap dari gadis elf itu yang kini dia mulai terluka dan melihat Luozen yang sepertinya mulai gila membuat gadis ini dia pun melepaskan teknik lain yang lagi, yaitu teknik serangga-serangga gila miliknya. Tapi untuk Luozen dia pun malah nyengir dan kembali melepaskan spam tekniknya lagi, dan itu membuat Luozen pun dia pun maju untuk hajar gadis itu lagi. Dan melihat Luozen yang mulai menggila membuat gadis ini pada akhirnya dia akan serius. Dia menggunakan item miliknya yang disebut sebagai tongkat Satwa, dan tongkat itu adalah tongkat yang dimiliki oleh Raja Elf, yang artinya dia tidak lagi peduli dengan reputasinya. Dia tidak peduli jika orang-orang tahu kalau dia adalah seorang raja yang mengikuti medan laga ilusi. Dan bagaimana seorang raja akan bermain dengan serius akan dibahas di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.